Oke. Kita masuk ke pertemuan keempat, integral, substitusi, dan integral parsial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikut ini. Nah, definisi integral substitusi ini sebenarnya pernah kita singgung sedikit ya waktu masuk di integral tertentu di pertama belajar. Itu contohnya itu sudah langsung Ibu buat integral substitusi yang mengganti ke dalam U. Adik-adik masih ingat yang X pangkat 3 ya ditambah 1 terus dalam kurung pangkat 10. Nah, itu termasuk apa namanya? Integral substitusi ya. Kabur kacamatannya. Nah, termasuk digunakan jika integral tidak dapat diselesaikan dengan langsung, maka disubstitusi atau diganti variabel baru sehingga pengintegralan dapat diselesaikan. Ya, diganti dengan U ya. Atau yang substitusi trigonometri yang pertemuan 3 juga termasuk itu adik-adik, diganti dengan T. Nah, intinya dia diganti dengan variabel lain. Sehingga dapat diselesaikan dengan mudah. Intinya itu ya. Ini contoh, tentukan integral X akar X kuadrat ditambah 4 dx. Nah, ini kan tidak bisa diselesaikan secara langsung ya, adik-adik. Nah, si substitusi ini, dia kan terdiri dari dua buah fungsi ya, perkalian dua fungsi. Nah, fungsi yang satu itu merupakan ada kaitannya atau bagian dari fungsi yang lain. Nah, sedangkan untuk yang parsial, fungsi yang satu itu tidak ada kaitannya dengan fungsi temannya yang sebelahnya. Ya, tidak ada berkaitan. Dua fungsi itu tidak ada berkaitan kalau dia parsial. Sedangkan untuk substitusi ini, fungsi yang dikalikan itu ada kaitannya, ya, baik dia turunannya atau kelipatannya. Kayak gini kan X kuadrat ya dengan X. Nah, ini kan kuadrat, berarti X kali X. Nah, ada kaitannya dengan si X ini. Nah, kita misalkan si U itu yang fungsi paling rumit. Di antara dua fungsi ini, pilih yang paling rumit, itu yang kita misalkan dengan U. Sedangkan untuk yang parsial nanti, fungsi yang paling sederhana, itu yang dimisalkan dengan U. Ya. Nah, di sini kita misalkan U X kuadrat ditambah 4, maka turunan U atau DU 2X dx. Ya kan? 4-nya jadi 0, karena turunan 4 kan 0. DU sama dengan 2X dx. Nah, kita ambillah X dx-nya. Ini kan udah ada ya. Terus kemarin juga udah ada kuisnya ya. Bukan kuis, nilai tambahan. Ya kan? Ada banyak yang ngerjakan, itu sebagian besar benar, makanya tidak Ibu buat di grup. Ya. Sebagian besar sudah benar. Sudah memahamilah kalau menurut Ibu ya. Nah, ini kita ambillah si X dx. Karena pada soal itu yang ada X dx. Nah, ambil X dx, tinggal DU per 2 atau setengah DU. Kemudian kita substitusi kembali ke soal ya. Sehingga integral X akar X kuadrat tambah 4 dx sama dengan integral X dikali X kuadrat tambah 4 pangkat setengah. Ya kan? Akar ini diubah jadi pangkat setengah dx. Nah, si X dx dikumpulkan jadi 1, X kuadrat ditambah 4 pangkat setengah dikumpulkan jadi 1. Nah, si X dx kita ganti dengan DU per 2, yang ini U pangkat setengah, ya kan? Karena U tadi kan X kuadrat tambah 4. Nah, jadi U pangkat setengah, DU per 2. Nah, yang DU, yang setengah ini, adik-adik, kan DU per 2 ya. Setengahnya ini pindah ke depan integral, ini dia. Nah, ini ya, setengah yang ini. Jadi dia kalau saya tulis setengah 1/2 integral ya U pangkat setengah DU. Nah, tinggal itu dia. Sehingga untuk U pangkat setengah ini
diintegralkan jadinya 2/3 U pangkat 3/2. Ya kan? Jadinya setengahnya tetap dikali dengan 2/3 U pangkat 3/2. Tahu hasilnya akan dapat dari mana, Adik? Setengah ini ditambah 1. Setengah ditambah 1 kan setengah ditambah 2/2. Jadinya 3/2. Ya. Nah, 3/2, 1/3/2 itu 2/3. Ya kan? Ini 3/2-nya di sini. Kan 1/R, X pangkat 1 tambah R. Ya. 1/1 tambah R ya. Atau R tambah 1 kali X atau U pangkat R tambah 1 juga. Nah, ini rumus integral kan sudah ada. Ini enggak gue jelasin lagi. Setengahnya tetap, hasilnya 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, angka 2 karena sama dicoret saja, tinggal 1/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Ya, sepertiganya ini, U-nya tadi siapa? X kuadrat pangkat X kuadrat tambah 4. Nah, ditulis lagi X kuadrat tambah 4. Ya kan? Pangkat 3/2 ditambah C. Ini hasilnya. Atau mau dijabarkan lagi, boleh ya, Adik. Sebenarnya ini bisa dijabarkan lagi. Pangkat 3/2 itu kan 1 ditambah setengah. Ya kan? 1 ditambah setengah, itu pangkat 3/2. Jadi, sebenarnya bisa ditulis lagi ya. Coba saya turunkan dulu ini. Kelebihan. Nah, coba sini ya. Sepertiga, buka kurung, X kuadrat tambah 4, tutup kurung, akar dari X kuadrat tambah 4, tambah C. Tapi tambah C-nya di luar akar ya. Nah, yang X kuadrat tambah 4 dengan akar X kuadrat tambah 4 itu kan pangkat 3/2 ya. Ya, ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Di jumlah perkalian bilangan berpangkat kan pangkatnya ditambah, ya kan? Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlah atau ditambah. Nah, jadi hasilnya sebenarnya ini ya, 1/3 kali X pangkat 2 tambah 4 dikali akar X kuadrat tambah 4 tambah C. Atau sampai sini saja boleh. Tapi lebih tepatnya di sini. Ya, bentuk yang lebih sederhana. Ini kan masih ada pangkat 3/2 ya, belum sederhana ini. Masih ada penyederhanaan lagi. Kemudian, nah ini ada soal. Ini rasanya udah Ibu kasih ya, Adik. Ada contohnya waktu itu, waktu di integral tak tentu. Pertemuan 2 atau pertemuan 1 gitu. Berikut untuk integral parsial. Nah, ya, yang baru ya. Substitusi kita sudah beberapa kali masuk. Yang pertama itu yang integral tak tentu. Kemudian yang kedua integral substitusi trigonometri pertemuan ketiga. Nah, yang ketiga ini juga substitusi lagi ya. 3 kali substitusi. Sedangkan parsial ini baru hari ini. Nah, integral parsial adalah cara penyelesaian integral yang memuat perkalian fungsi, tetapi tidak dapat diselesaikan dengan substitusi biasa. Jadi sudah kita coba dengan substitusi, sudah kita coba mengganti kayak tadi ya, diganti dengan U, diganti dengan T, toh juga nggak selesai gitu. Bukan itu jalannya istilahnya ya. Dipakai jalan apapun dia nggak nyambung, nggak selesai. Berarti gunakan cara parsial. Nah, gitu. Ya, kalau substitusi tidak bisa. Dengan cara langsung tidak bisa, dengan substitusi juga nggak bisa. Nah, berarti dia pakai parsial. Bedanya itu tadi ya, Dedek. Kalau substitusi, dua fungsi yang dikalikan itu masih ada hubungan atau ada kaitannya. Ya, yang satu turunan dari yang lain atau yang satu itu kelipatan dari fungsi yang lain. Kalau parsial dia tidak ada hubungan ya, atau saling lepas fungsinya itu. Nah, di sini soal itu kita misalkan dengan D U kali V. Jadi diselesaikan dengan integral U dV ditambah integral V du. Atau U kali V, integral U dV ditambah integral V du.
Ya kan? Integral dari diferensial adalah fungsi itu sendiri. Nah, integral dari diferensial U kali V adalah U kali V. Integral U dV, integral V du. U kali V dikurang integral V du sama dengan integral U kali dV. Ini kita ambil di sini di ruas kanan, sedangkan yang integral V du-nya pindah ke ruas kiri. Jadi U kali V dikurang integral V du. Ya, sama dengan integral U dV. Nah, kita tukar yang ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri. Sehingga integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Adik-adik jangan pikirkan jalan ininya ya. Ini nggak usah dipikirkan ini. Yang kita pakai yang rumus akhir saja. Nah, yang saya lingkari inilah yang kita pakai. Jalan mendapatkannya itu tidak usah, ya. Kecuali kalau disuruh membuktikan, nah, ya kan, membuktikan kalau integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Barulah jalannya seperti ini, ya. Tapi kalau tinggal menggunakan, ya kita pakai saja rumus akhirnya. Tidak usah dijabarkan seperti ini lagi, ya. Jadi langsung ke rumus yang ada langsung kita gunakan. Contoh integral parsial. Nah, ini ya, tentukanlah integral 2x dikali 3x kurang 1 pangkat 4 dx. Nah, ini ada 2x, ini ada 3x kurang 1. Kalau kita lihat kan tidak ada hubungannya ya, ini 2, ini 3. Dia kalau ada hubungan itu dia berpangkat biasanya, Adik. Atau merupakan turunan dari fungsi yang lain. Ini kan 2x, ini 3x. Ini diturunkan 2, sedangkan ini diturunkan 3. Kan nggak sama ya. Nah, jadi gunakanlah integral parsial. Jawab sini. Slide ke-8. Coba kita perhatikan. Untuk integral parsial, yang kita misalkan dengan U adalah fungsi yang sederhana. Berbeda dengan integral yang substitusi. Kalau substitusi kita ambil yang di dalam kurung pasti, ya kan? Kita misalkan dengan U. Sedangkan untuk yang parsial, yang kita ambil sebagai U itu yang sederhana, yang 2x yang ini. Nah, ya. Jadi misalkan U sama dengan 2x, maka DU sama dengan 2. DU per dx ya. DU dx sama dengan 2, sehingga DU sama dengan 2 dx. Karena di sini kan ada 2 dx nih. Nah, cara berikutnya berbeda dengan yang substitusi. Kalau substitusi kan kita tulis lagi soal, ya kan? Kemudian kita ganti dengan U semuanya. Kalau ini enggak ada, Dek. Sudah kita ambil DU, kita ambil DV. Ya. Kan ini sebagai U ya, yang saya lingkari sebagai U. Nah, sebelahnya ini termasuk si dx-dx-nya itu dimisalkan dengan DV. Gitu. Nah, jadi soal ini integral U dV. Ya, integral U dV. Ini U ya. Ini dV. U dV. Nah, kalau pada substitusi kan langsung DU dengan fungsi U. Integral U du gitu kan. Nah, kalau di parsial dia integral U dV. Jadi satu fungsi dimisalkan sebagai U, satu fungsi lagi dimisalkan dengan dV. Termasuk dx ini termasuklah dV. Ya, kalau kita bagi ini sebagai dV, yang ini sebagai U. Nah, setelah ditulis dV sama dengan 3x kurang 1 pangkat 4 dx, ini kita integralkan ya, di kiri kita integralkan, di kanan juga diintegralkan. Integral dV adalah V. Ya, integral 3x kurang 1 pangkat 4 dx. Nah, kita substitusi lagi ya, ini substitusi sebenarnya. Atau langsung bisa hilangkan kurungnya. Nah, jadinya saya buat seperti ini ya. Ini kan membingungkan ya. Integral 3x kurang 1
pangkat 4 dx. Nah, misalkan lagi di sini sebagai A misalnya, atau M. Jadinya kan A sama dengan 3x kurang 1. A sama dengan 3x kurang 1. Jadi dA dx sama dengan 3. Oke. Artinya dA atau dx lah ya, saya ambil dx sama dengan sepertiga dA. dA per 2. dA per 3. dA per 3. Nah, ganti dx ini dengan dA per 3. Jadinya ini gabungan dari substitusi sama parsial kalau saya lihat adik-adik. Dia konsepnya parsial, tapi di dalam parsial ada substitusi. Ya, nggak apa-apa. Integral dari, ini kan tadi A ya, A pangkat 4 dx. Dx-nya ganti dA per 3. dA per 3. Nah, muncullah di depan sini kan sepertiga ya. Nggak apa-apa, sepertiga ini sama dengan nih. Sepertiga integral A pangkat 4 dA. Nah, A pangkat 4 dA berarti kan diintegralkan kan 1/5 kali A pangkat 5. Ya kan? A-nya sendiri 3x kurang 1. Nah, yang ini enggak saya lanjutkan ya, Dedek lanjut sendiri. Ini yang saya lingkari. Ini dia, ini. Nah, ini dia. Ya. Yang 1/4 tambah 1 dikali 3x kurang 1 pangkat 4 tambah 1. Atau 1/5 3x kurang 1 pangkat 5. Kan itu integral dari A pangkat 4 dA. 1/5 A pangkat 5 tambah C, ya kan? Atau 1/5 pangkat 1/5 A pangkat 5. Nah, ini dia. Tambah C-nya jangan dulu nanti. Nah, 1/5 A pangkat 5. 1/5 3x kurang 1 pangkat 5. 1/5 dikali 1/3, 1/15. Ya, 3x kurang 1 tetap 3x kurang 1. 4 tambah 1 dia 5. Paham ya? Ini konsepnya tetap parsial, adik-adik, tetapi ketemu di sini kita pakai substitusi. Jadi gabungan parsial dan substitusi. Nah, setelah diperoleh U-nya 2x, V-nya 1/5 kali 3x kurang 1 pangkat 5, bentar, kita keluarkan dulu. Atau saya ambil ini ya dulu ya. Oh, coba diaktifkan gambarnya, Dedek. Farhan Hanif, Aji Masuri, Jo Rizky Ananda. Ya, sebagai bukti Zoom. Ini kan pertemuan keempat ya, wajib pakai Zoom. Oleh Ini siapa nih? Hafiz, Akil. Mana orangnya? Ini podcast Deddy Kobuser. Ya, Bu. Aneh-aneh aja. Oke lah. Tunggu saya screenshot dulu ya. Bukti Zoom hari ini. Enggak kita screenshot nanti lupa. Kembali ke Zoom. Nah, ini ya. Konsepnya parsial, tetapi di dalam parsial ada substitusi di sini. Yaitu 3x kurang 1 pangkat 4 dx. Integral dari 3x kurang 1 pangkat 4 dx. Nah, ini disubstitusi lagi ya. Ya, dapatlah dia 1/5 3x kurang 1 pangkat 5 dari integral ini. Tapi saya misalkan dengan A. Gitu. Nah, lanjutannya adalah berantakan. Saya hapus dulu ya.
Nah, ini ya, integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nah, kembali ke soal, integral 2x kali 3x kurang 1 pangkat 4 dx. Nah, jadi tinggal ikuti U kali V. U-nya kan 2x ya. V-nya 1/15, 3x kurang 1 pangkat 5. Dikurang, ini dikurang, integral V du. Integral 1/15, 3x kurang 1 pangkat 5, du. Du kita tadi kan 2 dx. Nah, ya, sesuaikan dengan apa yang tertulis pada rumus. Nah, buat ininya, penjabarannya. U-nya siapa, V-nya siapa, du-nya siapa. Nah, dijabarkan di penyelesaiannya ini. Kemudian 2x dengan 1/15, 2x per 15, 3x kurang 1 tetap ya. Integral 1/15, 3x kurang 1 pangkat 5, 2 dx. Jadinya 2/15 integral 3x kurang 1 pangkat 5 dx. Nah, ini kembali lagi ke substitusi ya. Ini nggak bisa langsung nih adik-adik. Jadi yang saya kotak ini pakai substitusi kayak tadi. Jadi misalkan A-nya 3x kurang 1 pangkat 5. Jadinya nanti 1/6 3x kurang 1 pangkat 6. Nah, ini hasil integralnya. Ini hasil integral yang ini ya. Nah, sedangkan untuk sepertiganya itu hasil kali dari dx. dA-nya kan nanti dx-nya kita ambil dA per 3 nanti itu. Muncullah angka sepertiga, ya kan? Kemudian kita selesaikan semua, 2 kali 1 kali 1, 2. 15 kali 3 kali 6, 270. 3x kurang 1 pangkat 6 tambah C. Di depan tetap ya, 2/15 x, 3x kurang 1 pangkat 5. Nah, tambah C jangan lupa, karena dia integral tak tentu. Tidak ada pembatas atas dan batas bawah pada notasi integralnya. Ini belum ada ya. Oke, itu saja Dede. Oh ya, untuk parsial kita kan belum ada soal ya. Nah, yang kemarin itu baru substitusi semua. Terus yang integral trigonometri juga belum ada. Nanti itu di pertemuan kelima baru saya buat soal tambahannya. Nah, parsial ini kita belum ada bahas len ya, Dede. Logaritma natural belum ada. Sinus juga belum, tangen, pokoknya trigonometri belum. Eksponen juga belum. Jadi, tapi waktu di mana saya pernah bahas len, Adik-adik? Trigonometri pernah nggak bahas len? Atau di kelas lain ya pernah saya bahas? Nah, ini coba Adik-adik cari penyelesaiannya. Sebentar, mana yang kira-kira bisa diselesaikan? Eksponen ini mudah ya. Integral dari eksponen pangkat x dx itu adalah e pangkat x dx. E pangkat x tambah c maksudnya. Ini baru nyambung ya. Integral e pangkat 2 x dx sama dengan 2, ini saya tutup dulu, 2 e pangkat 2x tambah c. Ya, ini tambah c-nya jangan lupa. Karena dia integral. Nah, eksponen itu pangkat, apa namanya itu, rumus matematika yang mudah ya, yang mudah dipahami, mudah diturunkan, dan juga mudah diintegralkan. Nah, jadi untuk soalnya dikerjakan yang 7 dan 8. 7 dan 8 ya. Ini paling lambat jam 12 siang. Seperti biasa. Oke, jadi kawan-kawannya yang tidak ikut Zoom atau belum tahu soal tambahannya itu disampaikan saja ya. Soalnya itu nomor 7 dan 8. Nanti rekaman Zoom ini juga saya upload di e-learning supaya Adik juga bisa mengulangi videonya. Oke ya, pertanyaan-pertanyaan lanjut di forum diskusi saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar saya screen ininya, Dede. Jangan keluar dulu.
Iya, Bu. Ikut ini. Ikut Zoom siapa-siapa. Satu lagi. Ini pertemuan keempat ya. Oke, adik-adik silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.